Oke, apa kabar semuanya? Kita kembali di pertemuan yang ketiga. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendesain template. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan 3, kita review dulu pertemuan yang kedua, di mana kita telah mengerjakan latihan mengenai konsep dari MVC yang menghubungkan controller ke model dan menampilkannya ke bagian view sehingga tampilannya sebagai berikut. Nah, fungsi dari coordinator sendiri adalah framework PHP sehingga fokus terhadap pengolahan data, dan desain sendiri bukan termasuk ke dalam fokus dari framework coordinator itu sendiri. Sehingga untuk membuat desain yang bagus, maka kita harus menggunakan framework yang lain, dan yang kita gunakan adalah framework CSS, yaitu Bootstrap. Nah, untuk framework Bootstrap sendiri sudah dimasukkan di bagian tools, yaitu di extract file yang bernama Kialab Master. Nah, dua file ini adalah template yang dikembangkan dari Bootstrap. Nah, ketika kita selesai melakukan ekstrak, jadi kita ekstrak klik kanan, kita ekstrak here, dan kita hasilkan Kialab Master. Nah, ini merupakan framework CSS yang sudah termasuk dengan HTML, kemudian JavaScript. Dan untuk mengetahui bagaimana template dari Bootstrap ini, kita buka aja index.html-nya. Jadi ekstensinya masih .html. Kita double klik aja untuk membuka bagaimana sih tampilan dari template Bootstrap ini. Nah, template Bootstrap ini memiliki 4 bagian. Yang pertama itu header. Header ini berisi logo dan beberapa menu. Kemudian bagian sebelah kiri itu adalah menu. Kemudian di sidebar yang paling besar itu adalah bagian konten, dan yang terakhir adalah bagian footer. Nah, untuk yang bagian header, menu, dan footer ini sifatnya statis sehingga tidak akan berubah ketika kita pindah ke menu yang lain. Dan konten itu bersifat dinamis sehingga ketika kita membuka menu pelanggan, maka dia akan menampilkan data pelanggan. Dan ketika kita membuka menu barang, maka dia akan menampilkan data barang, sehingga konten itu bersifatnya dinamis. Dan pertemuan ini adalah bagaimana kita memasukkan template ini ke dalam coordinator-nya kita. Jadi sebelumnya coordinator yang udah kita bangun, kita tambahkan dengan Bootstrap, kemudian kita kembangin supaya template si Bootstrap ini terpisah antara header, menu, konten, dan footer. Nah, tujuan dari pertemuan ini adalah dua hal tersebut, memasukkan dan kemudian memisahkan setiap bagiannya. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah kita ekstrak, kemudian yang tidak diperlukan kita hapus saja. Yang tidak diperlukan file itu semuanya kecuali index dan login serta style.css. Nah, selain itu kita hapus saja, kita delete. Nah, ini adalah file yang kita butuhkan di dalam template-nya kita. Dan hal yang pertama yang kita lakukan, kita buka materi pertemuan 3. Nah, di sini kita diminta untuk ekstrak, kemudian menghapus semua file kecuali index, login, sama style. Yang ketiga adalah kopas folder. Jadi semua folder dikopas ke bagian e-commerce-nya kita. Nah, kita blok semua folder plus file style. Kita copy, kita pindah ke bagian e-commerce. Nah, kita pastiin di bagian ini. Dan selanjutnya kita buka lagi ke pertemuan 3. Nah, kita lanjut untuk membuat folder layout di bagian view, sehingga
ketika kita ingin mengupdate template-nya kita itu tidak berantakan. Jadi kita satukan ke dalam satu folder yang bernama layout. Nah, kita buka Sublime-nya kita, kemudian kita buka application, kemudian buka view. Nah, di view kita tambahin satu folder, jadi kita klik kanan di view, new folder, kasih nama layout. Nah, kita enter aja, dia akan terbuat satu folder yang bernama layout. Nah, proses selanjutnya adalah tahapan yang kelima, yaitu memindahkan file index dan login.html yang tadi kita ekstrak ke dalam folder layout. Nah, kita kembali lagi ke Kialab masternya. Kalau tadi kita kopas semua folder dan file yang bernama style, nah sekarang kita kopas dua file ini, index dan login. Kita copy, kita pindahkan ke bagian application, kemudian view. Di sini ada folder layout yang baru kita buat, kita pastein di sini. Nah, sampai di sini kita sudah selesai memasukkan template si bootstrap-nya ini. Nah, tahapan selanjutnya adalah memisahkan setiap bagiannya. Oke, jadi tujuan dari pertemuan ini adalah memasukkan template bootstrap ke dalam code igniternya kita. Nah, itu sudah kita lakukan. Dan tahapan yang kedua adalah memisahkan setiap bagian dari website ini ke dalam beberapa file. Jadi untuk bagian header kita masukkan ke bagian header.php, untuk menu kita masukkan ke menu.php, konten ke konten.php, dan footer ke file yang bernama footer.php. Nah, di sini kita sediakan dulu file-filenya. Jadi kita buat file yang bernama footer.php, head.php, content.php, menu.php, dan terakhir wrapper.php. Fungsi wrapper ini untuk menggabungkan 4 file ini, footer, head, content, dan menu. Nah, kita balik ke Sublime. Di bagian layout kita klik kanan, kita buat file baru yang bernama head.php. Head pakai huruf besar nggak ya? Huruf kecil. Nah, kita simpan, kemudian kita klik kanan lagi, new file, kita simpan lagi dengan nama menu.php, kita simpan lagi, kemudian buat file lagi yang bernama content.php, simpan content.php, kemudian kita buat file lagi yang bernama footer.php. Nah, yang terakhir kita gabungkan menjadi satu file yang bernama wrapper.php. Nah, kita simpan. Nah, sampai di sini kita sudah selesai tahapan yang keenam, yaitu membuat filenya. Kita siapin filenya. Nah, selanjutnya adalah kita memisahkan. Nah, seperti ini. Jadi kita pisahkan header, kita masuk ke header.php, menu ke menu.php, konten ke konten.php, footer dan ke footer.php. Nah, fungsi wrapper adalah kita menggabungkan menjadi satu file lagi yang berisi 4 bagian tersebut, dimulai dari head, menu, konten, dan terakhir footer. Jika kita salah atau terbalik menyusunnya, maka website kita akan menjadi berantakan. Apa sih tujuan dari memisahkan keempat file tersebut? Nah, tujuannya itu agar ketika kita coding di kedepannya, kita akan terbantu sekali dengan yang namanya wrapper ini. Jadi
Ini untuk memudahkan kita untuk proses selanjutnya, kayak gitu. Nah, yang kita lakukan pertama adalah coding di bagian wrapper yang berisi require once, head, dan seterusnya. Nah, kita balik ke wrapper, kita buka wrapper.php, kita pasang sintak tag PHP yang berisi require once, head.php. Kemudian kita kopas saja, kasih namanya menu.php, content.php, dan terakhir footer.php. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mengerjakan tahapan yang ketujuh. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah memindahkan file yang index.html ke dalam head. Jadi ini adalah template aslinya yang terdapat di Bootstrap. Kita copy, kita pindahkan ke head. Kenapa ke head? Nanti bakal kita pisah head, maka dia akan ambil sintak yang head saja. Kemudian menu kita masukkan atau kita pindahkan ke bagian menu, konten ke konten, dan footer ke bagian footer. Tetapi sebelum kita pisahkan, kita gabung jadi salah satu. Kita kopas dulu ke bagian headnya dulu. Nah, kita balik lagi ke materi. Nah, proses selanjutnya ketika kita masuk ke websitenya kita, yaitu localhost /e-commerce, maka yang akan ditampilkan adalah welcome. Nah, seperti ini. Nah, proses selanjutnya kita sudah memasukkan template Bootstrap-nya ke coordinator. Nah, kita mau lihat apakah template ini sudah muncul, sudah terhubung ke coordinator atau belum gitu. Dan untuk mengetahuinya kita harus mengubah default dari coordinator ini supaya jangan ke welcome tetapi ke bagian dashboard. Jadi selanjutnya kita buat atau kita ubah di bagian roots dari welcome ke dashboard, sehingga nanti waktu kita buka dia nggak akan pergi ke welcome ini lagi, namun kita harus buat satu file lagi yang bernama dashboard. Nah, kita ke config untuk mengubahnya. Nah, di sini ada file yang namanya roots. Nah, ini yang membuat default dari projectnya kita itu ke controller yang bernama welcome. Nah, ini kita ubah supaya controller yang default itu ke dashboard. Kita simpan. Jadi default controller di sini kita tulis dashboard, kita simpan, kita keluar saja. Nah, proses selanjutnya yaitu membuat file yang bernama dashboard di controller. Kita simpan, kita kasih nama dashboard.php. Kita simpan. Nah, isi dari dashboard itu sendiri itu sama seperti project latihannya kita, yaitu kita menghubungkan ke bagian model dan menampilkannya ke bagian view. Namun perbedaannya yaitu kita tidak mengambil data, dan yang kedua adalah kita menulis nama filenya bukan di bagian view ini, tetapi di bagian isi. Dashboard ini menunjukkan folder, dashboard_view ini menunjukkan nama filenya. Oke, jadi kita buat kelasnya namanya dashboard. Nah, kelas dashboard extend CI controller, dan di sini kita
hubungkan ke model yang bernama general model. Kita load model yang namanya general model, dan proses selanjutnya adalah kita buat function yang baru yang bernama index. Nah, di sini kita buat array yang berisi nama filenya dari view. Jadi kita buat data array isi, kita kasih namanya, nama foldernya dashboard, kemudian nama filenya dashboard underscore view. Dan selanjutnya adalah kita nge-load view wrapper. Oh iya, wrapper ini di dalam folder layout ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak menulis nama file dari view-nya di bagian ini? Itu dikarenakan sekarang kita sudah memiliki template, dan template-nya kita sendiri itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian statis dan bagian yang dinamis. Untuk yang bagian statis kita masukin di bagian wrapper yang berisi data. Jadi coba kita buka wrapper, berisi data head, menu, konten, dan footer. Nah, itu sendiri adalah template-nya, sehingga kita masukkan ke bagian yang ini. Kemudian yang bagian yang kedua adalah isi kontennya atau yang bagian dinamis, sehingga kita memasukkan isi kontennya itu ada di file yang bernama dashboard underscore view yang ada di folder dashboard. Jadi untuk load view itu sendiri kita nge-load template-nya, sedangkan kontennya itu kita masukkan ke dalam array ini untuk nama filenya. Nah, proses selanjutnya adalah kita buat yang namanya general model, karena kita di sini load model yang bernama general model. Apa sih kegunaan general model? General model ini dikerjakan hanya satu kali saja, fungsinya untuk keseluruhan projectnya kita. Jadi seluruh projectnya kita pasti akan menyimpan data, edit data, dan delete data. Nah, ini kita kerjakan satu kali, dan seterusnya kita tidak perlu lagi yang namanya insert data. Jadi kita tinggal memanggil function ini untuk melakukan insert ke tabel tersebut, dan seperti itu. Ini memudahkan kita untuk kedepannya dalam mendevelop project website di Codeigniter. Kita kerjakan, kita buat file yang namanya general model. Jadi di model kita klik kanan, kita new file, kita simpan dengan nama general model, general underscore model.php. Kita kasih tag php, kemudian berisi kelas yang namanya sama persis dengan nama filenya, extend ci model. Kemudian di sini ada terhubung ke database, sehingga kita harus bikin public function construct
yang berisi this load db atau this load database. Dan kita kembali lagi ke materi. Nah, setelah kita ngeload database-nya, proses selanjutnya adalah membuat function add new, edit data, dan delete data. Kita lakukan satu persatu. Kita mulai dari yang add new. Jadi setelah tutup function, kita buka lagi function yang baru yang bernama add new. Nah, di sini parameternya adalah table name and data. Jadi table name dan data. Kemudian kita isi syntax this db insert table name kemudian data. Nah, ketika kita telah selesai melakukan atau menambahkan function add new, kita lanjutkan ke penambahan function edit data. Nah, kita copy saja, kita edit data, edit data. Nah, di sini parameternya ada 3, table name, data, dan where. Jadi untuk pengeditan kita harus berdasarkan where primary key-nya apa gitu. Sehingga kita butuh 3 parameter. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah delete data, di mana ada 2 variabel. Yang pertama ada 2 parameter. Yang pertama adalah nama tabelnya, yang kedua adalah where-nya. Kita simpan. Nah, sekarang general modelnya telah dibuat dan bisa dimanfaatkan di seluruh projectnya kita. Dan ini adalah kelebihan dari sistem yang OOP, karena sistem OOP bisa kita buat satu kali dan bisa dimanfaatkan untuk keseluruhan project. Dan selanjutnya kita balik lagi ke materi. Ketika kita telah membuat controller yang bernama dashboard, kita hubungkan ke model yang bernama general model, dan yang terakhir kita load view yang bernama dashboard_view. Nah, proses selanjutnya adalah kita membuat file yang bernama dashboard_view. Nah, cara buatnya kita ke view, kita buat foldernya terlebih dahulu, dikarenakan dashboard ini merupakan nama foldernya dan dashboard view merupakan nama filenya. Jadi kita buat dulu folder dashboard tersebut di bagian view, dashboard. Nah, di dalam dashboard kita bikin file baru bernama dashboard_view.php. Kita simpan. Nah, kita tes apakah koordinatornya kita telah terhubung dengan template si Bootstrap, karena kita telah masukkan template-nya di bagian layout, khususnya di bagian head. Dan head ini sendiri sudah kita masukkan ke wrapper, dan wrapper telah kita includekan ke dalam dashboardnya kita, sehingga template-nya harusnya telah muncul dikarenakan telah kita includekan di
controllernya kita. Nah, selanjutnya kita tes. Dan ketika ada kesalahan maka cari di line number 5, jadi dikasih tahu oleh coordinator bahwa ada kesalahan di line kelima adalah unexpected titik koma di controller yang namanya dashboard. Ada kesalahan, harusnya ini titik koma dan ini di sini. Kita simpan, kita buka lagi, dan harusnya tampilan dari websitenya telah terhubung ke dalam coordinator. Proses selanjutnya adalah proses yang kedua, kita memisahkan setiap bagiannya ke bagiannya masing-masing. Untuk head maka listingnya yang head, dan untuk yang bagian konten listing yang konten. Dan di sini kita harus menghapus bagian yang tidak diperlukan. Kenapa harus dihapus? Karena banyak sekali nih listing yang kita nggak perlukan gitu, seperti isi dari kontennya tersebut kita nggak perlukan, maka kita hapus saja. Dan untuk materi yang saya buat, kita menghapus bagian menu yang tidak terpakai itu dari line 115 sampai line 213. Dan kita coba buka di bagian head, kita pergi ke line 115. Itu berisi tentang all course, add course, edit course, dan profile. Dan ini kita nggak perlukan, kita hapus sampai line ke 213 sampai ke sini, dari 115 sampai 213 kita hapus, kita simpan. Nah, selanjutnya kita menghapus bagian notifikasi. Jadi di sini ada yang namanya notifikasi seperti ini. Ini kita nggak perlukan, kita hapus saja supaya websitenya kita tidak berat. Itu dari line 313 sampai 749. Kita blok. Sampai ke line 749. Nah, kita hapus. Nah, hasilnya seperti ini. Kita simpan, kita balik lagi ke materinya, kita hapus konten yang tidak diperlukan. Nah, konten ini adalah bagian yang dari komputer teknologi sampai ke read more-nya ini kita nggak perlukan, jadi kita hapus saja. Nah, itu ada di line 538, dimana itu adalah awal dari komputer teknologis. 538 sampai 1039. Nah, kita blok dari line 538 sampai 1039. Kita blok. Sampai line 1039. Kalau udah selesai di blok, kita hapus saja, kita simpan. Nah, kita lanjutkan lagi. Untuk menambahkan bagian footernya kita, jadi bagian kontennya kita. Jadi bagian konten itu telah kita hapus dan kita buat lagi yang sederhana seperti berikut ini. Kenapa
kita harus buat ini biar lebih rapi. Jadi kalau kita tidak menggunakan kelas container fluid dan sebagainya ini, maka dia tidak akan membentuk sebuah kotak seperti ini. Nah, ini kita refresh. Ini adalah hasil dari hapus bagian yang tidak kita perlukan, seperti bagian notifikasi tadi. Dan hasilnya sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah kita membuat bagian konten supaya tersedia bagian kotaknya, agar nanti waktu kita membuat menu-menu itu kontennya akan rapi. Jadi proses desain template ini sendiri hanya dilakukan satu kali pada awal kita membuat project websitenya kita. Jadi kita membuatnya semaksimal mungkin dan serapi mungkin. Kita membuatnya itu ada di line yang terakhir kita hapus, dan kita lanjutkan di sini. Kita pasang div dengan kelas yang bernama container fluid. Kemudian kita tutup, kemudian kita tutup divnya, kita pasang div lagi di dalamnya dengan nama arrow, kemudian kita tutup lagi divnya. Di dalam div row kita buka div lagi dengan kelas yang bernama kolom LG atau large, itu panjangnya itu 12. Kemudian kolom MD atau medium itu panjangnya 12. Kemudian kolom SM itu small, panjangnya 12, dan XS atau extra small itu nilainya 12. Jadi kita call large 12, kemudian call medium 12, kemudian small 12, dan yang terakhir extra small 12. Kemudian kita tutup divnya. Nah, di sini kita buka div lagi yang terakhir dengan kelas yang namanya product sales chart. Nah, untuk kita tahu ini sudah rapi atau belum, kita bisa pasang tulisan tes untuk melihat apakah dia telah rapi atau belum. Nah, ini telah rapi, jadi ada di dalam kotak putih. Dan kita coba jika tidak kita buat kotaknya, itu tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dia langsung lanjut dari bagian menu, dan ini tidak bagus untuk tampilannya. Jadi kita buat bagian kolom untuk kontennya biar ini rapi. Nah, kita hapus saja tesnya karena kita telah tes ini berjalan dengan baik. Selanjutnya kita pecah script yang tadi menjadi header, menu, konten, dan footer. Jadi semua script yang ada di head dari atas sampai ke bawah ini mempunyai file yang masing-masing. Jadi untuk head itu dimulai dari line 1 hingga line 65. Dan selanjutnya itu bukan bagian dari head lagi, jadi kita cut sampai ke bawah. Jadi head sampai di head saja kita simpan, kemudian kita masuk ke bagian menu, kita pastein semua. Untuk menu dimulai dari
tag buka body itu sampai dengan bagian ini yang tadi kita tulis product sales chart, dan ini sudah masuk ke bagian konten. Jadi line 476 itu sudah masuk ke bagian konten. Jadi kita sampai di sini. Selanjutnya kita cut dimulai dari line 477, yaitu tutup div dari produk sales chart, kita blok sampai paling bawah, kita cut, kita simpan untuk bagian menu, dan kita buka yang namanya footer dan kita pastein. Dan sampai di sini semua file sudah kita pisahkan masing-masing fungsinya. Jadi untuk bagian head itu hanya listing untuk head saja yang berisi title dan sebagainya. Kemudian untuk bagian menu kita hanya mengisi yang bagian menu saja, sehingga untuk kedepannya kita lebih mudah untuk meng-customize-nya. Sehingga kalau kita mau menambah menu lagi, kita tinggal pergi ke layout dan buka menu.php. Sedangkan kalau kita terjadi kesalahan di footer, maka kita tinggal buka folder layout, kemudian double klik di footer.php untuk update yang namanya footer. Dan footer itu sendiri adalah ini. Nah, kita simpan. Nah, proses selanjutnya adalah yang bagian konten. Untuk head, menu, dan footer itu sifatnya statis, jadi tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah adalah bagian konten, dan itu sifatnya dinamis, sehingga kita buka tag PHP yang berisi percabangan, di mana jika variabel isi itu nilainya true, maka dia load view yang namanya isi itu sendiri. Dan ini berhubungan dengan dashboard yang tadi kita buat. Jadi jika variabel isi ini nilainya true atau ada datanya, maka dia akan load view yang namanya nama foldernya dashboard dan nama filenya dashboard_view, sehingga ini file ini akan masuk ke bagian konten. Jadi bagian kontennya akan terisi sesuai dengan file yang kita tulis di bagian array isi, yaitu dashboard, kemudian nama filenya dashboard view. Nah, selanjutnya adalah kita tulis sintak PHP ini ke dalam bagian konten.php. Kita buka filenya, kita tulis tag PHP, kita buat percabangan. Jika variabel isi nilainya true, maka kita load view yang namanya isi, jadi sesuai dengan yang dilempar dari controller. Kita simpan, kita coba refresh. Nah, ini tidak akan terjadi apa-apa karena di bagian dashboard view-nya itu masih kosong. Nah, untuk mencobanya kita bisa buka tab PHP, kita tulis info, ini bagian dashboard. Kita simpan, terus kita tes lagi, dan coordinatornya kita telah terhubung dengan bagian template si Bootstrap. Nah, demikianlah materi dari pertemuan 3, yaitu menghubungkan template Bootstrap ke dalam framework coordinator, kemudian memisahkan setiap bagian ke dalam bagiannya masing-masing seperti head, menu, konten, dan footer. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.